Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi yang sudah meluangkan waktu ya pagi-pagi hari Sabtu. Terima kasih terutama apresiasi terbesar saya berikan kepada Ibu Desi yang sudah mau menerima ajakan kami untuk berwebinar bersama dan sebagai bagian dari konsorsium ilmu komunikasi nasional yaitu UB dan UNER kan jadi bagian dari konsorsium. Kami harap kerjasama ini bisa berlanjut, mungkin nanti tidak hanya dalam bentuk webinar, mungkin bisa nanti join kelas, karena kan setelah ini ada kurikulum merdeka, jadi supaya teman-teman baik di UB maupun di UNER sama-sama punya perspektif yang beragam gitu ya dalam melihat realitas sosial gitu. Oke, hari ini temanya adalah TikTok culture. Kalau ini mungkin teman-teman yang ada di sini dan mungkin beberapa kalau misalkan ada adik kelas yang ikut join ini lagi sedang empet-empetnya kali ya sama TikTok gitu karena UTS-nya TikTok semua gitu kan, tiba-tiba disuruh bikin TikTok yang dulunya nggak jogetan terus tiba-tiba disuruh bikin TikTok gitu. Jadi ada, walaupun padahal UTS-nya nggak suruh joget juga sih, tapi ada sebuah paradigm gitu pada saat kita melihat sosial media dalam bentuk tertentu, maka kita kemudian mengasosiasikan bentuk pesan yang dia buat itu dengan identitas tertentu. Nah, hari ini sebelum saya ke TikTok Culture, boleh minta tolong Jundah untuk operasi PPT saya. Mohon maaf karena laptop saya tuh RAM-nya ya begitulah. Jadi sebelum saya ke TikTok Culture yang nanti utamanya akan membahas tentang konsistensi identitas kaum muda as a youth gitu ya. Saya sebenarnya bingung mau mencari padanan kata youth di Indonesia itu apa gitu. Karena kalau misalkan saya gunakan kata remaja, youth itu more than that because youth itu always connecting with movements, connecting with ideology yang kadang-kadang teman-teman itu tidak merasa gitu bahwa pada saat Anda melakukan sebuah penulisan pesan ya, either writing statement di Facebook, di Instagram atau Twitter, itu kan sebenarnya Anda juga sedang melakukan politik identitas gitu. Anda sedang berusaha untuk mempresentasikan siapa diri Anda dan kemudian juga di saat yang bersamaan bisa jadi Anda sedang berusaha untuk meresistensi social manuscript about youth dan youth culture secara bersamaan gitu. Sehingga sebelum saya ke TikTok culture, saya akan bicara tentang social media culture. Karena di sini juga ada teman-teman Tekomas. Hai teman-teman Tekomas. Dan ini berkaitan dengan materi pertemuan mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Masyarakat, yaitu tentang social media culture. Jadi saya akan berbicara ke situ dulu, yang nanti kemudian sesuai dengan kompetensi utama Bu Desi, di mana Bu Desi juga banyak sekali meriset tentang identitas, sehingga nanti lebih banyak diulas lagi perkara identitas dan proses representasinya akan ke Bu Desi. Saya akan bicara lebih banyak ke social media culture-nya. Silakan di next. Jadi kalau kita bicara tentang social media culture, tentu kita nggak bisa lepas dari idola kita bersama, yaitu ARPANET tahun 1967 dia pertama kali ada, dan kemudian di tahun 1970-an ARPANET digunakan sebagai jaringan militer Amerika untuk sharing message supaya lebih cepat, supaya pesannya itu kemudian menjadi lebih efisien. Nah, kemudian dari situ di tahun 1978 muncul yang namanya bulletin board system, yaitu sistem komunikasi yang digunakan di dalam jaringan ARPANET supaya sama kayak Anda chat WhatsApp sekarang gitu. Waktu itu tapi tahun 1978, di mana tahun 1978 mungkin Bapak Ibu Anda juga baru lahir gitu, atau nenek kakek Anda baru ketemu waktu itu. Jadi bisa dibayangkan teknologi WhatsApp pada zaman itu. Tapi ilustrasinya tentu saja tidak sesederhana itu ya, karena mesinnya ARPANET kalau Anda search aja di Google, mesinnya segede gaban gitu, PC-nya doang itu bisa satu ruangan, satu PC itu yang ada di laptop Anda sekarang, misalkan di hadapan Anda, atau di smartphone Anda yang kecil itu dulu gedenya satu ruangan. Yang kemudian semakin ke sini, kemudian banyak sekali penggunaan yang artinya ada pergeseran pola komunikasi ya, dari yang dulunya selalu tatap muka. Jadi tadi pagi itu saya berdiskusi sama ibu saya gitu, karena ibu saya itu cerita, anak sekarang itu kenapa ya kok nggak bisa bertahan bekerja di satu perusahaan? Kenapa kok selalu loncat-loncat-loncat?
nggak kayak zaman ibu dulu gitu. Kalau zaman ibu dulu orang punya satu pekerjaan, jenjang karirnya itu jelas. Kemudian kita berdiskusi, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan uh, kalau kita bicara konteks lapangan kerja gitu. Apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri saat ini tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh uh, seorang manusia. Dan ternyata salah satunya kita melihat, oh ternyata ada kebutuhan untuk berkomunikasi dengan berbagai platform. Salah satunya adalah nanti kita bicara tentang sosial media. Bagaimana perkembangannya kita juga bisa lihat ini kalau secara historical paling booming itu baru pertama apa sih mulai muncul uh, budaya untuk sharing about who we are, tapi di sisi lain kemudian muncul sebuah kontradiksi pada saat kita menyampaikan siapa kita, terus kemudian kita melakukan geotagging, misalkan di Facebook, maka kemudian ternyata ada permasalahan baru yang muncul, yaitu informasi private kita kemana. Tapi di saat yang bersamaan, ada pergeseran yang awalnya medium itu kita asumsikan sifatnya adalah dominan. Jadi kalau kita lihat mass media, itu kalau kita mau cari berita ya cuma bisa dari mass media, tapi sekarang everyone can make news. Dan pergeseran inilah kemudian yang menjadikan sosial media jauh lebih dibutuhkan dan kemudian orang menggunakan. Tapi sesuai dengan paradigm kalau kita bicara dalam konteks uh, teknologi komunikasi, paradigm technological determinism bahwa kemudian kemunculan sosial media ini merubah perilaku komunikasi manusia, tapi di sisi lain ternyata kita juga bisa menggunakan Scott paradigm bahwa ternyata kadang-kadang ada juga, bukan kadang-kadang ya, banyak sebenarnya platform-platform sosial media yang mati, yang kemudian tidak bisa follow up perubahan di masyarakat, dan kemudian nanti ada juga yang lonjakannya tinggi gitu. Termasuk juga salah satunya adalah TikTok, yang sebenarnya TikTok itu tidak ada sebelum 2017. Dan kemudian saya tuh kemarin iseng, saya punya tetangga saya tuh demen banget main TikTok. Anaknya anak TK gitu loh. Terus saya nanya, kenapa sih suka banget main TikTok? Gitu. Iya seru, joget-joget gini. Aku bilang, kamu tau gak sih TikTok itu 2 tahun lalu itu nggak ada. Enggak, TikTok itu ada dari dulu, kata dia gitu. Kan anak TK ya. Jadinya artinya pada saat mereka born with it, they feel like they are part of this particular technology and they feel like uh, teknologi ini adalah diri mereka. Sehingga ada apa namanya? Ada yang raise hand, boleh ditunda dulu raise hand-nya nanti setelah setelah saya selesai menyampaikan, mungkin nanti ada sesi Q&A. Jadi artinya karena anak-anak generasi setelah milenial, mereka born with the technology and they feel very attached with the technology itself. However, pada saat kita bicara teknologi apa yang kemudian cocok, ternyata orang mencari kecocokan itu berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan motivasi yang mereka berusaha dapatkan. For example, kita bicara Twitter. Twitter ada dari tahun 2006, tapi kemudian pada saat Instagram muncul di tahun 2010, seolah-olah Twitter itu hilang. Tapi ternyata sekarang Twitter muncul lagi. Muncul bukan berarti kalau kita bicara tentang teknologi atau in particular sosial media, ada sosial media baru, dia akan menggantikan sosial media yang lama. Konsepnya tidak seperti itu, tapi mereka bisa berjalan bersamaan. Artinya apa? Dari platform ini yang kalau misalkan dia memiliki karakteristik pesan yang berbeda, maka akan ada kemungkinan bahwa dia akan bertahan selama the audience still feel attachment. Bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mereka menyusun pesan. Termasuk nanti kita akan bicara TikTok gitu. Kok sekarang TikTok begini gitu. Dulu padahal Anda mungkin punya paradigm, wah TikTok itu alay gitu. Saya nggak akan pernah pakai TikTok. Bahkan salah satunya adalah yang kemarin lagi heboh, Raisa Andriana. Salah satu selebriti Indonesia, penyanyi yang pernah mengeluarkan statement, enggak lah, enggak mungkin saya main TikTok. Dan ternyata kemarin dia main TikTok. Dan kemudian ini apa? Ada pergeseran apa? Dan bagaimana kemudian TikTok juga digunakan oleh Anda sebagai kaum muda ya. Yang dulu itu TikTok kemarin waktu ada wawancara dari wawancaranya kalau nggak salah Vidi Aldiano di YouTube dengan para sales TikTok gitu ya, ditanya itu gimana TikTok sekarang. TikTok sekarang jadi nggak asik gitu. TikTok itu kan dulu buat senang-senang, tapi sekarang orang bawa politik ke TikTok, orang bawa perpecahan ke TikTok. Seperti misalkan kemarin ada isu tentang tsunami
Jawa akan ada tsunami. Jadi apakah ini adalah bencana dan lain sebagainya, itu kemudian muncul. Artinya dalam perjalanan sejarahnya sosial media itu berjalan bersamaan dengan dinamika masyarakat itu sendiri, dan bagaimana kemudian masyarakat menggunakan sosial media itu juga akan sangat bergantung dengan platform yang mereka pilih dan juga struktur pesan yang bisa dikonstruk melalui medium tersebut. Berikutnya, nah sekarang kita masuk ke sosial medianya. Tadi adalah brief intro about how social media, timeline of history of social media. So secara definitif ya, saya menggunakan definisinya Kidsman tentang sosial media. Sosial media adalah interactive computer mediated technologies that facilitate creations of or sharing of information, ideas, career, interest, and other forms of expression via virtual communications and networks. Jadi ini yang akan this particular definition yang akan saya gunakan dalam presentasi saya kali ini. Nah, sosial media banyak sekali definisinya. Untuk hari ini saya menggunakan definisi ini. Jadi ada satu ciri, yaitu dia computer mediated technologies, dan kemudian konsep yang kedua adalah sharing. Sharingnya menggunakan network. Itu adalah keywords dari sosial media yang saya gunakan untuk presentasi saya hari ini. Berikutnya, tolong Bunda. Nah, sekarang kita ke sosial media usage ya. Ini ada beberapa riset di bawah, nanti saya ada referensinya. Jadi kalau teman-teman mau mencari lebih gitu, misalkan, topik saya adalah tentang penggunaan sosial media dalam konteks law enforcement, itu nanti di bawah ada referensinya, jadi silahkan mengacu kepada itu, nanti dibaca sendiri dokumennya. Ini ada beberapa penggunaan sosial media usage yang dulu tidak pernah terbayangkan sebelum adanya teknologi ya. Yang pertama adalah penggunaan untuk government. Dulu kita pada saat mau mengurus sesuatu, itu selalu acuan kita adalah website resmi pemerintah. Dan biasanya dulu website resmi pemerintah belum ada sosial media platformnya. Tapi ternyata sekarang sosial media platform dimasukkan juga ke dalam website itu. Bahkan yang kita amati ya, beberapa admin dari government social media account itu lucu-lucu gitu. Karena tujuannya memang untuk engage with the society. So mereka harus menggunakan bahasa society. Seperti misalkan kemarin yang menarik adalah tahun lalu saya sempat ada kerjasama dengan kami, Departemen Komunikasi sempat ada kerjasama dengan PT PAL. Waktu itu kami diminta untuk melihat bagaimana platform sosial media mereka bekerja gitu. Dan yang menarik adalah admin Instagramnya itu adalah yang paling muda gitu. Sehingga gaya bicaranya itu lebih anak muda jika dibanding dengan yang lain gitu. Ada satu yang menarik adalah pada saat dia mengunggah sebuah informasi yang kemudian kaitannya sama tender gitu ya, siapa yang PT PAL ikut tender, dan sebenarnya ada informasi yang sifatnya rahasia. Nah waktu itu ada yang bertanya tentang tender itu tendernya gimana, terus dia tulis R.A.H.A rahasia gitu lah, dia tulis itu. Kemudian mengagetkan para board directors itu, loh ini kok jawabannya sangat non formal. Tapi nyatanya kalau kita bicara sosial media, if we want to educate the people about our products, maybe our ideas, maybe our institution, kita harus mencocokkan bahasa kita dengan bahasa dari platform itu sendiri, termasuk di government. Mungkin teman-teman kalau mau lihat akun Twitternya Angkatan Darat, itu kadang kalau jawab kan juga lucu ya, kalau misalkan ada orang emosi atau apa, itu dia jawabnya lucu. Sama juga waktu itu BKN, itu juga pernah diprotes gitu. Ini kenapa saya tidak lolos CPNS, ditunjukkan, terus kemudian di berkasnya itu dilingkari. Ini Anda kurangnya ini, terus kemudian tapi nggak dengan bahasa formal, tapi dengan bahasa yang kemudian mengacu pada segmentasi dari sosial media platform itu sendiri. Kalau bisnis sudah nggak perlu diragukan lagi, politik kita setiap hari melihat. Dan ini ada poin keempat yang ternyata sekarang menjadi salah satu highlight dari social media usage yang kaitannya dengan social media culture, yaitu hiring. Bahwa sekarang perusahaan itu trennya adalah if they want to see who you are, not only they will interview you, but they will see at your social media account. Ada beberapa kasus yang diceritakan di dalam jurnalnya Burke, seseorang menjadi batal di hire karena postingan yang ada di sosial medianya. Termasuk salah satunya yang pernah yang aware tentang hal ini adalah
mantan ketua BEM-nya UGM, aduh saya lupa namanya siapa, waktu itu dia cerita, waktu saya kuliah, saya hapusin semua digital tracking, apa, digital trackingnya dia di sosmed itu dia hapusin semua yang lama-lama, yang galau-galau waktu zaman dia masih jadi jamet lah apalah, itu dia hapusin semua sama dia. Kenapa? Karena dia tahu nanti saya pengen jadi politikus kampus. Nah, kalau saya jadi politikus kampus, orang pasti akan cari celah saya. Dulu masa lalu saya di dalam sosial media itu seperti apa. Jadi kemudian dia melakukan penghapusan. Termasuk mungkin ini juga menjadi penting buat teman-teman juga pada saat nanti mau sudah lulus mau kerja, sosial media platformnya mungkin kan Anda punya first account, second account, third account, maybe fourth account yang punya fungsi masing-masing. Jadi seperti misalkan kalau kita lihat dulu itu sempat di awal tahun 2020 ada uh, kolase foto gitu. Kalau aku di link kayak di LinkedIn kayak apa, di Facebook kayak apa, di Instagram kayak apa, di Tinder kayak apa, ada 4 foto. Itu yang dimaksud ada facet identity. Jadi identitasnya kemudian bersifat majemuk. Dan ini kemudian harus dijadikan pertimbangan. Kalau kita bicara sosial media usage, yang namanya hiring itu dia akan melihat Anda itu seperti apa di sosial media. Sehingga beware. Termasuk kemarin terakhir waktu ketemu Prof. Henry cerita bahwa proses seleksi PNS sekarang itu juga melihat posting sosial media Anda yang kemudian nanti dimasukkan ke dalam ke dalam semacam big data processor. Ada nggak sih keyword-keyword yang sifatnya radikal di dalam postingan sosial media Anda? Kalau udah Anda nggak lolos seleksi itu, maka Anda nggak akan lanjut gitu. Yang artinya di situ yang harus kita waspadai, dan artinya ada pergeseran lagi-lagi gitu, sosial media culture. Dulunya yang kita merasa bahwa oh, this social media it's my individual platform, but nowadays it's not, because it is individual, but it is private, but at the same time it is also public. Kemudian education, itu kita juga semua tahu, cyber campus lah whatever. Ada law enforcement investigations dan court cases. Ini dua ini saya gabungkan ya. Seperti misalkan kemarin waktu kasus pembakaran halte Sarinah, data yang digunakan, metadata foto yang digunakan, itu adalah foto-foto dan juga video yang direkam oleh orang-orang yang ada di situ dan mereka unggah di dalam sosial media yang kemudian dirangkum oleh tim dari Narasi TV. Yang artinya apa? Video ini bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan. Dan semua data, bahkan Anda mungkin beberapa dari Anda tahu kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bintaro, itu pelakunya dilihatnya, diambilnya itu dari CCTV yang kemudian oh ini pelakunya gitu, waktu dia berlari oh ini pelakunya. Artinya dia bisa ada pergeseran ya. Kalau dulu itu bukti itu polisi harus cari, harus dikasih batas batas garis polisi dan lain sebagainya. But now it's everywhere. Semua banyak sekali orang yang sekarang sudah memasang dashcam di mobilnya atau bahkan mungkin di motornya, saya nggak tahu ya. Mungkin ada juga gitu yang kemudian digunakan untuk merekam apa kejadian yang ada di jalan sehingga nanti misalkan ada sesuatu ini bisa digunakan sebagai alat bukti, dan itu adalah di dalam court cases ada dua sisi ya. Di satu sisi itu sangat memudahkan proses peradilan, tapi di sisi lain kadang-kadang bukti yang kita punya itu menjebak kita juga sebagai pelaku gitu ya kalau kita berkaca pada undang-undang ITE seperti yang sudah dibahas pada webinar-webinar sebelumnya. Kemudian ada social media marketing, dan yang terakhir ada activism. Activism tentu saja ini saya tidak mencantumkan sumbernya karena banyak sekali media activism, termasuk kejadian Arab Spring, terus kemarin pergerakan di Thailand, semuanya menggunakan sosial media sebagai platform. Beberapa webinar yang lalu kita bicara tentang sosial media activism yang dilakukan oleh para TKI dan TKW, mereka juga menggunakan sosial media untuk spread the message and bagaimana mereka membagikan tentang policy dan bagaimana mereka kemudian menggabungkan antara online dan offline activism. However, social media activism juga masih punya sebuah sisi yang perlu dikaji lebih lagi gitu, karena kadang kalau kita merasa kita sudah melakukan
aktivisme, we click on something, atau we make a statement on Instagram or in Twitter, we felt like we already do the activism, while actually it's not. Kamu cuma bikin statement, dan ini masih debatable. Selanjutnya, nah, kalau kita bicara social media usage, dalam konteks yang individual, yang sekarang muncul adalah trennya, yang pertama, kita menggunakan sosial media, apalagi millennials dan Z, itu adalah untuk news source. Misalkan kalau kita bicara tentang kejadian pembakaran halte, kita akan mencarinya di sosial media. Kadang-kadang itulah kenapa platform-platform berita besar juga pada akhirnya mereka menggunakan sosial media juga, karena itu yang pertama kita akses. Kenapa? Gampang and it felt familiar. Dan the problem with the news source di dalam sosial media, nanti kita akan bicara tentang individual dan collective memory. Nah, bisa jadi pada saat pemberitaan yang ada di sosial media ini menceritakan tentang suatu hal tertentu, misalkan demo tentang Omnibus Law kemarin, memunculkan sebuah collective memory tentang misalkan DPR itu seperti apa, yang kadang-kadang mungkin not really well representing, but however it still represent something. Kemudian sebagai social tool, according to Wang, social media is used to fulfill perceived social needs, but not all needs can be fulfilled by social media. Jadi sosial media mungkin bisa memenuhi kebutuhan individu gitu, tapi di beberapa kebutuhan yang lain mungkin nggak bisa dipenuhi sosial media, seperti misalkan Anda lapar terus Anda nonton videonya Tan Boy Kun gitu, terus kemudian yang ada, wah bukan kenyang lagi, mungkin Anda langsung merasa, wah gila, ini kayaknya nggak mungkin makan tiga hari ke depan. Nggak seperti itu konsepnya gitu, because it's virtual and you still need the offline one. Kemudian yang poin ketiga, this is the highlight of today, itu adalah as a self-presentational tool. Karena tidak dipungkiri seperti tadi yang cerita di diskusi saya sama ibu saya, menurut ibu saya, anak muda sekarang itu inkonsisten. Kenapa sih kerja itu nggak satu perusahaan aja selamanya? Padahal dinamika pekerjaan sekarang itu sudah jauh berbeda, dan perkembangan teknologi dan lain sebagainya itu sudah jauh berbeda gitu. Dan self-presentational tools itu artinya adalah kita kemudian secara sadar memanage diri kita ingin terlihat seperti apa di mata orang lain dalam platform sosial media kita. Itulah kenapa yang besok tuh kelas Tekomas besok tuh saya kasih tugas untuk kalau orang foto orang lain atau objek lain dan foto dirinya sendiri itu kayak apa sih? Apakah beda rasanya gitu pada saat kita memoto sebuah objek dan memoto diri kita sendiri gitu. Why we always find flaws in ourselves misalkan. Yang ini sebenarnya sebelum kegiatan swap foto sudah Anda lakukan, sudah dilakukan kalau di dalam bukunya Betty Friedan Feminine Mystics itu dia cerita bahwa setiap pagi perempuan akan memandang dirinya di cermin dan kemudian mencari flaws-nya dia ada di mana according to what other people or what society perceive. Biasanya bilang, lu gendut banget, lu jerawatan dan sebagainya. Itu kegiatan itu tidak kita dokumentasikan karena kita melihat diri kita di cermin. Tapi sekarang kegiatan reflektif itu kita dokumentasikan. Namun pada saat we want to publish ourselves, we selecting this documentation. Kita kemudian menyeleksi, which part of this collections itu yang well representing me. Yang kadang-kadang kalau kita bicara sosial media, it's not really representing you, it's representing the best of you. Or what do you want to be perceived by other people. Sehingga kemudian orang akan mencari gitu. Misalkan saya tuh sering nanya kan sama teman-teman kalau di kelas, kalau misalkan profile picture Anda itu gimana sih cara mendapatkan profile picture itu? Kan nggak mungkin lo sekali foto langsung di up gitu. Tapi enggak, you need to represent something. Yang anak-anak senja biasanya fotonya pasti di golden hour nih, jam-jam 4 gitu, dengan semburat-semburat cahaya kuning gitu. Terus kemudian kalau pengen di represent as a anak indie, terus rambutnya digondrong-gondrongin dan lain sebagainya. It's a medium of self-presentational tools. Yang kemudian artinya ada diversifikasi identitas yang dulunya kalau kita lihat di zaman Orde Baru misalkan, identitas itu di mana-mana sama. Kalau kita baca buku, anak Indonesia namanya cuma 2, kalau laki Budi, kalau perempuan Wati. Ibu di Indonesia ada 1, dan itu pasti pakai sanggul, terus bapak pasti bekerja keluar rumah, ibu pasti melakukan sesuatu di dalam rumah. It's always that way. But now
di self presentation membuat circuit of culture atau kemudian identitas ini kemudian menjadi semakin diverse. Dan yang terakhir, social media usage individual yang sekarang lagi semakin sering digunakan adalah untuk campaign perubahan sosial dan reinforcement. Jadi kita bergabung pada kelompok misalkan One Day One Juice, itu kelompok untuk pokoknya setiap hari itu harus ngaji 1 juz. Nah, supaya perubahan ini tetap terjaga, mereka bikin grup WhatsApp yang selalu mengingatkan, hari ini lu udah berapa juz, Ada juga grup hafalan dan lain sebagainya. Next, aku sudah diingatkan oleh moderator. Terus kemudian ini salah satu impact ya. Impact dari sosial media, ada effects on interpersonal communication. Dulu kalau misalkan kita pengen tahu orang ini suka enggak sama kita, itu kita akan melihat gerak-geriknya gimana. Tapi sekarang attraction dikonversi dalam bentuk seberapa cepat orang ini menjawab chat kita dalam platform media sosial. Kalau misalkan kita pacaran untuk melihat melihat pengakuan sosial, apakah pacarnya memasukkan fotonya ke dalam Instastory atau ke dalam feed Instagram, itu menjadi penting gitu. Sehingga pergeseran dari pengakuannya ini menjadi bergeser. Ini impact-nya begitu. Jadi ada perubahan dari interpersonal communication. Social comparison tentu semakin besar gitu. Selalu membandingkan diri kita, wah gila hidupnya ini enak banget ya. Wah viral kayaknya gampang deh, tinggal nongkrong di mall mewah gitu dan sama teman-teman dan minum vodka maybe, saya merasa cool. Jadi ada social comparison. Kita kemudian comparing ourselves into the identity that existed in social media and we feel like we need to follow so we can become part of that particular group. So, ada emotional effects, ada further disparity. Artinya orang-orang yang bisa, contohnya aja KKI gitu ya, KKI dan Tasya Farasa atau Suhai Salim gitu. Yang satu bisa mengakses seorang beauty influencer yang bisa mengakses infrastruktur make up gitu, sementara yang satu enggak. However, the diversity of message bahwa ternyata kalau lu mau jadi beauty influencer, satu lu nggak perlu cantik, dua lu nggak perlu pakai alat makeup lengkap. Yang perlu lakukan adalah just presenting yourself. Maybe you will fulfill di dalam salah satu positioning yang belum ada di dalam beauty influencer itself. Nah, itu yang disebut sebagai beauty disparity. Bahwa kemudian ternyata ada kelas sosial yang dulunya tidak muncul, ternyata dia muncul dan menambah kesenjangan itu tadi. Kemudian ada political polarization, ini kita juga semua udah tahu ya kalau di Indonesia. Ada stereotyping dan effects of youth communication. Jadi ada perubahan komunikasi anak muda. Misalkan kalau chat, Anda kalau di WhatsApp, jarang banget yang pakai titik. Saya pribadi adalah orang yang tidak menggunakan tanda titik di WhatsApp. And I feel aku selalu merasa terintimidasi kalau tiba-tiba ada orang yang chat saya pakai titik. Gue salah apa nih gitu. Kok dia pakai titik ya? Atau misalkan kalau saya chat dan orang tidak menggunakan emot, itu saya merasa ini ada apa nih? Kok nggak pakai emot gitu. Jadi ada efek, even though I'm not youth ya. Effect of youth communication yang kemudian platform-platform sosial media ini juga digunakan sebagai alat buat mereka untuk menunjukkan gitu nilai yang berusaha saya sampaikan, bahwa being young doesn't necessarily mean that I'm stupid or less experienced than the others. Mungkin aku bisa mengakses experience itu lebih cepat karena saya tahu teknologinya, atau kemungkinan saya punya kompetensi yang berbeda dengan generasi terdahulu. Next, itu impact-nya. Nah, sekarang trends-nya. Seperti kita lihat, ini tahun 2018, yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan adalah tahun 2020. Kita lihat di tahun 2018, di mana usia TikTok sebenarnya sudah 1 tahun, TikTok nggak ada di dalam 15 most popular social networks. Dia nggak ada. Facebook tetap kayaknya, dan di situ ya, kita lihat pertambahan signifikan ada di WeChat. Nah, TikTok di tahun 2020, dia sudah tidak lagi bicara tentang 15 besar, tapi dia sudah masuk di 8 besar. TikTok. Artinya ada penambahan yang super signifikan. So, apa yang ada di dalam TikTok yang tidak ada di dalam platform sosial media lain, yang kemudian kalau kita bisa lihat di sini, misalkan Twitter, dulu di tahun 2018 dia masih masuk 5 besar, di tahun 2020 dia sudah
15 besar gitu, paling bawah gitu. Artinya ada pergeseran signifikan. So, kenapa platform ini yang kemudian digunakan? Ini pertanyaan trennya kalau kita lihat dari data ini. Selanjutnya, Junda. So, medium is the message. When we choose this particular medium to present ourselves, itu artinya ada proses circuit of culture yang bekerja. Kita mengkonsumsi dan kita memproduksi identitas, dan proses konsumsi dan produksi itu melalui representation dan regulation. Yang kemudian menjadikannya berbeda adalah proses regulasi dan representasi itu kita yang tentukan, individu itu yang kemudian menentukan. Dan bagaimana dia kemudian melakukan proses identifikasi atas dirinya sendiri, dia memilih platformnya sendiri. If I want to be perceived as a non-formal person, then I will choose maybe Instagram to presenting myself. Tapi kalau misalkan, gue orangnya serius banget, gue akan milih ResearchGate misalkan. Atau akan memilih yang lain, I don't know. Mungkin Google Scholar, itu saya taruh di bio Instagram saya atau apa. Jadi, this is how we playing the culture, how we play the identity inside of the circuit of the culture. Next. Mungkin nantilah kita bisa diskusikan ini. Yang kemudian, power struggle of identity-nya, seperti yang tadi saya sampaikan, dulu yang awalnya adalah concentrated, bahwa identitas itu terkonsentrasi pada medium-medium yang memiliki kewenangan untuk construct the identity. For an example, kalau kita lihat sinetron TVRI di zaman Orde Baru, maka kita akan lihat representasi orang Jawa itu kalau nggak jadi majikan, jadi pembantu. Jadi kalau nggak jadi majikan itu priainya, yang jadi pembantu itu sama-sama orang Jawanya. Tapi bahasa yang digunakan, gaya itu Jawa, lebih banyak dominan culture-nya ada di Jawa. Yang kemudian setelah reformasi, kita bisa melihat pergeseran bahwa sinetron itu mulai misalkan kecantikan ideal nih di sinetron, bukan lagi bicara tentang Jawa atau local beauty, tapi bicara tentang beauty standard yang sifatnya global gitu ya. Makanya artis sinetronnya itu yang blasteran, masih ketemunya blasteran, atau lokal tapi yang look like blasteran, yang artinya ada kanal yang dominan yang kemudian bisa mengkonstruk identitas ideal itu seperti apa. But nowadays, kanal yang dulunya dominan ini dia masih ada, but at the same time diversifications of identity itu menjadi semakin luas. Gitu. Orang menggunakan sosial media bisa representing themselves, whatever they want gitu. Saya mau representasi diri saya seperti apa gitu. Misalkan seperti yang dilakukan oleh Dennis gitu. Dennis kan sekarang lagi hit banget, semua orang katanya pengen nampol gitu. Atau yang dulu dilakukan oleh Awkarin gitu. Dia pengen representing themselves as a what. Yang satu sisi kita bisa lihat apa, wah ternyata Awkarin ini anaknya rebel, bla bla bla. But at the same time, she's working, ya. Artinya, oh ada alternative identity yang bisa disampaikan bahwa youth itu can be productive also. Next, ini terakhir. Jadi ini adalah referensi yang saya gunakan. Silahkan teman-teman kalau mau mengutip atau ingin tahu lebih lanjut bisa dibaca di referensi ini. Terima kasih. Mohon maaf waktunya kelebihan Anindya Zahran. Saya kembalikan ke